kebesaran bangsa Israel itu akan muncul karena mereka sudah yakin menguasai seluruh dunia dengan jaringan-jaringannya di seluruh dunia ini. Mereka yakin akan kedatangan Dajjal itu yang mereka anggap sebagai Al-Masih, pemimpin besar mereka. Lah kalau Illuminati. Nah, ya kan. Jika apakah sama yang ditulis dari kitab Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati. Semoga yang sedang menonton, yang selalu menonton di channel kami, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, diselesaikan atau terselesaikan semua urusan yang sedang dihadapi sekarang ini. Video kali ini akan membahas tentang peperangan yang terjadi pada saat ini, yaitu kan antara Israel dengan Iran yang semakin memanas dan beberapa negara yang lainnya. Kita akan mencari tahu dari pandangan secara gaibnya, apakah yang akan terjadi ke selanjutnya, bagaimana kita tidak tahu. Nah, kita akan mencari tahu dengan cara mediumisasi, menarik salah satu jin gaib yang mengetahui tentang kedepannya atau yang terjadi pada peperangan itu. Mungkin di video-video sebelumnya membahas tentang peperangan yang terjadi. Kita akan mencari tahu dari spesifik dari negaranya sendiri dengan mediator Pak Win. Ya. Siap, Pak Win? Ji, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya. Salah satu jin yang ada di Israel sana, yang ada di Israel sana, jin yang ada di Israel sana, yang mengetahui semua tentang Israel dan semua tujuan Israel semuanya, dengan jin yang mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Kita suaranya semua tak buka. Yang menghalangi untuk bicara otomatis hancur kamu. Semua penyusupnya, iblisnya yang hancur kamu. Berbicara, berbohong, otomatis hancur, meledak. Semakin berbohong semakin meledak, semakin Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Ya. Malam kah di sini? Di sini malam, jam tengah malam, dini hari. Saya akan memanggil jin yang mengetahui tentang keadaan Israel yang ada di sana. Anda dari golongan apa? Ifrit. Anda Ifrit, jin Ifrit. Ya, tinggi juga kedudukan Anda. Ya. Anda menempati di mana? Menara. Di menara. Di menara sana. Tembok di sana. Perbatasan di sana atau gimana? Tempat orang berdoa. Oh, tembok itu yang sering buat kaum Ya, tembok
yang buat tangisan. ibadah itu. Ya, Iya. Jadi ada tahu tentang semua sejarah Israel dan tujuan dari bangsa Israel itu untuk kedepannya bagaimana, Anda tahu juga? Iya. Ini kan saya mau tanya ini. Janji. saya dilepaskan dan dilindungi. Tergantung nanti gimana. Kalau Anda mengancam atau Anda berdampak kata kaum Islam Muslim, ya tetap ada konsekuensinya. Saya lepas dari sana. Iya. Sudah banyak yang memburu saya. Anda lepas dari sana, ada yang memburu Anda. Ya, Yang memburu Anda itu siapa? Pasukan apa? Dajjal dan iblis. Pasukan Dajjal dan iblis memburu Anda. Ya, Ketika Anda tak panggil ke sini, ya, langsung ada yang menyerbu Anda. ada. Iya. Semua keluarga sudah ditangkap. Semua keluarga Anda sudah ditangkap semua. Iya. Nah, ini saya mau tanya ini. Lepaskan dulu mereka. Bawa ke sini. Iya. Semua keluarganya tak bahas ini, tapi berbicara yang jujur nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga dari jin tersebut yang tersandra, yang tertawan oleh bangsa jin, Dajjal, bangsa iblis yang melawan saya, hancur kamu. Baiklah, Ya. kamu mau bicara apa? Ini saya mau tanya tentang peperangan yang terjadi saat ini antara Israel dengan Iran, dengan Israel dengan negara yang lainnya. Sokongan dari negara Afrika, negara dari Amerika, Karena dukungan Dajjal. karena dukungan dari Dajjal. Ya, mereka sudah bersekongkol lama. Bersekongkol lama. Iya, Tujuan sebenarnya itu apa? Menyambut hadirnya pemimpin besar. untuk menyambut pemimpinan besar mereka. Dajjal itu. Al-Masih yang Al-Masih. terakhir yang dipuja-puja itu. Mereka akan datang. Ini persiapan untuk kedatangannya. Persiapan untuk kedatangannya. Iya. Lah, kemudian peperangan antara Israel kan memerangi Iran ini. Apa tujuannya? Memerangi itu apa tujuannya sebenarnya itu? Untuk mendapatkan janji dan nubuah. Janji yang tertulis di kitab-kitab. Iya. Agar terlaksana dan mempercepat turunnya orang yang dinanti itu. Sekaligus mempercepat kedatangan pemimpin besar mereka. Iya. Imam Mahdi itu. Itu salah satunya. Iya. Kemudian Dajjal. Jadi semua satu kesatuan itu tidak akan terpisahkan. Iya. Semua akan datang bersama-sama. Ketika bangsa kami, bangsa ini Yahudi ini Iya. berperang, itu untuk mempercepat waktu. Percepat waktu. Mempercepat waktu. Kedatangan. Sudah dikatakan oleh utusan-utusan kalian, Iya. utusan sebelumnya, Iya. biar cepat terlaksana. Karena tanda alam sudah ada semuanya. Iya. Tinggal tanda kegoiban. Tanda kegoiban sekarang sudah muncul. Iya. Di seluruh dunia. Pintu-pintunya sudah terbuka semuanya. Lah kemudian ini kan antara Israel dengan Palestina sementara sedang menurun. Itu sengaja Sengaja. agar kami
kami tidak diserbu secara membabi buta. Ingat, bangsa kalian, umat muslim, ketika sudah didengungkan takbir itu, semuanya yang soleh, yang tidak soleh akan maju, akan ikut berperang, biarpun mengorbankan nyawa, harta dan benda. Makanya mereka memilih Iran, karena itu pasti menimbulkan perbedaan di antara kalian. Memang sama tulisannya Islam, tapi kalian pasti berpikir 2 kali, bantu tidak, bantu tidak. Nah, jadi salah satu dari alasan dari Arab pun begitu. Ya, Dari negara Arab kan tidak membantu secara langsung tidak toh. sininya kan berbeda. Karena takut akan akhir-akhir. Bagaimana? Salah satunya itu. Takutan karena Makanya dipercepat. Israel pilih Iran. Mereka yakin gak ada negara Islam ikut membantu. Paling nantinya 1 negara yang membantu. Lah, apakah nanti juga daerah negara kami ini membantu? Ikut terseret. Ikut terseret juga. Ya, ikut terseret. Karena ini negara terbesar. Karena negara ini negara Islam terbesar. Ya, ketika nanti kalian punya seorang pemimpin di sini yang menggerakkan untuk berperang, semuanya akan berangkat. Semuanya akan berangkat. Anak-anak pun berangkat. Anak-anak pun berangkat. Iya. Nah, apalagi ini dari negara Cina pun kan. Negara Cina kan akhir-akhir ini juga membantu wilayah Palestina, memberi pasokan makanan kepada yang di sana. Apakah negara Cina itu ada tujuan yang lainnya selain dari perikemanusiaan ini? Selain mereka kemanusiaan, mereka juga melindungi aset-asetnya di seluruh dunia. Jika China ini tidak membantu Palestina, dia akan dijauhi. Negara kamu juga akan menjauhinya. Negara yang lain juga menjauhinya. Sekarang China membantu negeri kecil itu untuk berperang dengan negeri pemuja patung itu kan. Itu juga punya maksud tersembunyi agar kalian tidak memusuhi bangsa China. Biar ada kepentingan negara tersebut sendiri. Semuanya punya maksud dan tujuan tersembunyi. Tidak secara sukarela, tidak mungkin. Lah, ini juga peperangan antara India dengan Pakistan ya. Apakah itu juga dari dari persekutuan persekutuan agar terjadi pergolakan dunia ini, agar ada pemisahan 2 kelompok besar nantinya. Apakah Israel juga yang memicu? Ya, Salah satu negara itu. penyusup agen-agennya. Agen-agennya yang menyusup. Hanya negeri kalian agak sulit. Dikasih percikan sulit sekali. Kemudian ini kan pimpinan dari Israel ini, Dia sudah berkumpul, sudah rapat besar yang tertutup sudah rapat terbesar dengan para pendetanya sendiri. dengan para pendetanya. Iya, Lah, kalau para pendetanya itu ada tujuan, maksud apa itu? Maksud tujuannya apa? pendeta itu berkumpul agar nubuah akhir zaman ini cepat terjadi, agar kebesaran bangsa Israel itu akan muncul, karena mereka sudah yakin menguasai seluruh dunia dengan jaringan-jaringannya di seluruh dunia ini. Mereka yakin akan kedatangan Dajjal itu yang mereka anggap sebagai Al-Masih, pemimpin besar mereka. Lah, kalau misalkan Illuminati.
Nah, iya kan. Jika apakah sama yang ditulis dari kitab Al-Quran dengan kitabnya atau kepercayaan dia itu kan 100%. dia Mereka misalnya tahu, Israel kan tahu, mempelajarinya. Israel kan tahu kalau ketika nanti semua Dajjal itu datang, semua akan berakhir dunia ini. Tidak seperti itu bagi mereka. Bagi mereka itu seperti apa? Pemimpin untuk mereka. Pemimpin keabadian dan kebesaran. Iyalah kan katanya tadi katanya Israel sudah membaca kitab-kitabnya, kemudian kan pasti tahu kitabnya ketika Dajjal itu datang pasti ada pimpinan dari umat muslim yang akan membunuh Dajjal. Ya. Akan musnah bagian atau kelompok dari negara tersebut. Ya itu, makanya mereka berusaha menggagalkan itu. Oh, berarti ketika mempercepat waktunya akan terjadi kegagalan. Karena pasukan kalian tidak siap. Negara-negara yang berperang pun tidak ada yang siap. Tengok pemimpin kamu sekarang. Iya. Sudah terburu-buru mempersiapkan segalanya. Karena pemimpin kalian yang sekarang ini, iya, yang memimpin negeri ini, iya, punya otak yang luar biasa, yang cerdas. Dia mempersiapkan untuk generasi kalian selanjutnya. Alhamdulillah. Tidak terbujuk rayu, rayuan uang dari negara lain. Ikhlas ya, berjuang untuk negaranya. Ya. Negara ini. Walaupun terzolimi. Nah, ini saya tanya lagi ini kan. Katanya mempercepat agar terjadi kegagalan. Lah yang sudah tertulisnya itu kan semua takdir ke depannya. Apakah takdir itu emang nyata? Bisa dihentikan? Tahu. Ketika manusia berusaha, dia akan mendapatkan hasil dari usahanya. Itu sudah ditulis di kitab-kitab. Makanya bangsa mereka yakin jika mereka sudah berusaha, sudah bekerja untuk merubah itu, ada hasil. Walaupun mungkin sementara. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Berarti salah satunya untuk menggagalkan karena ketidaksiapan yang sudah tertuliskan ketika Palestina itu merdeka. Datang kan pimpinan dari kami, ya, umat kami, imam kamu, iya, datang. Itu kan yang akan memusnahkan atau membunuh Dajjal itu. Iya. Apakah dia tidak berpikir ke situ? Itu kan harus melewati jalur ke sana. Jalur-jalur negeri yang ikut bangsa kalian, bangsa muslim. Jika sudah ditaklukkan terlebih dahulu, mau lewat mana? Ketika sekarang perang kecil-kecilan itu, negeri India dan negeri Pakistan, itu untuk menutup jalan kalian ke sana. Mau apa kalau jalurnya ditutup semua? Ketika nanti negeri ini sudah 100.000 pengikut, 125.000 pengikut, 125 dengan 300 pemimpinnya, komandan perang kalian siap. Mau lewat mana jika negeri yang sana sudah masih menjadi pemuja patung, pemuja api? Makanya negeri itu berusaha ditaklukkan, diperbudak dahulu. Oh, seperti itu ternyata. Nah ini apa para dari tetua yang di sana yang sedang mereka diskusikan ini tahu ketika nantinya dari pasukan Imam Mahdi itu berarti kan tahu para pasukannya berasal dari mana. Jadi mereka menghambat pergerakan perjalanannya. Jadi beliau tahu
pasukan dari Imam Mahdi itu nanti terbanyak dari sini. Di sini Iya. ketika akan menundukkan Maka harus melewati beberapa negeri. iya. Negeri-negeri itu jangan sampai takluk dan tunduk Iya. terhadap umat muslim. Negeri yang sekarang porak-poranda Afghanistan, Iya. Khurasan Irak, Mm-mm. itu sudah diskenariokan mereka dengan tentara-tentaranya dan dengan para musuh-musuh kalian. Iya. Dari barat, dari timur, semuanya sudah bersatu menghambat kalian. Nah ini kan negara terdekat Islam yang terbesar Tuhan seperti Arab Saudi itu kan, kenapa tidak ikut campur? Ketakutan kehilangan apa? Kenyamanannya. Dunianya yang sudah hadir semua. Itu saja. Apa karena melindungi Mekah biar tidak terkena oleh rudal-rudal atau senjata-senjata dari luar ini? Itu yang membuat bukan manusia. Tidak perlu perlindungan manusia. Ada Tuhan yang melindunginya, bukan kalian. Tuhan sudah punya cara untuk melindungi yang sudah Dia takdirkan nantinya. 1001 tipu daya manusia tidak akan mempan. Nah dari negara benua Asia ini ada berapa negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 negara. Ada 5 negara yang bersekutu dengan Israel dan Amerika. Iya, kamu bisa lihat orang-orangnya dan peraturan negerinya pasti memojokkan kalian, bangsa Muslim. Iya. Pasti merendahkan, mengecilkan, memboikot. Kalau kata kalian manusia memboikot, apalagi negeri kamu ini banyak ditutupi, diperdaya supaya tidak besar. Nah ini juga kan katanya tadi kan peperangan yang terjadi ini untuk supaya mempercepat turunnya beliau atau Dajjal itu. Nah kenapa dari negara Israel itu atau negara sekutunya itu tidak menyerbu gunung yang memendam Yajud Majud itu? Mereka sudah mempelajarinya. Mereka sudah mempelajarinya sejak lama. Mungkin sekitar tahun 1900-an. Iya. Sebelum abad 19 sudah diteliti. Teknologi kita manusia kalian ini tidak mampu membuka tabir itu. Tidak bisa membuka tabir itu. Ya itu ada perpaduan antara alam kalian dengan alam jin dan alam gaib sana. Alam gaib bukan bangsa jin lagi. Iya. Tapi penutupnya dari bangsa malaikat. Saya pun tidak berani. Tidak berani, itu sudah ada ketentuannya. Iya, itu bukan wilayah saya untuk melihat. Nah, selain itu tujuan Israel selanjutnya nanti akan memerangi siapa lagi, negara apa lagi? Kamu. Negara ini. Israel akan memerangi negara Indonesia ini. Setelah dari Iran, Pakistan, otomatis ke kamu. Otomatis ke kita, karena negara terbesar Islam itu. Lah kan harus juga kan harus melewati beberapa negara untuk sampai ke sini. Itu sudah ada sekutunya di sini
Jiran. Di sini sudah sekutunya. Di sebelah kamu itu. Negara jiran. Negara yang besar, benua besar itu. Australia. Koloninya. Itu kan sekutunya. Itu sekutunya. Ini nanti ada dari sananya di Australia untuk menyerbu sini, atau justru ada salah satu pengkhianat negara yang ada di sini. Banyak pengkhianat di negeri kamu. Agar kacau, agar peperangan antara saudara di sini. Banyak. Lewat ya orang-orang kamu. Orang-orang yang orang-orang di negeri ini yang bekerja di negara, di pemerintah, banyak pengkhianatnya. Karena kesulitan untuk menyerbu dari secara senjata, mereka menyusup lewat dari orang-orang yang di dalam sini. Kamu nanti akan mengalami peperangan saudara di negeri kamu. Ya sekarang lagi ada beberapa dari daerah yang sedang bergejolak. Karena kalian sendiri, ketika kalian sudah lemah, dia masuk mendukung salah satu. Karena embel-embel uang itu. Uang kekuasaan itu. Nah, sekarang sudah Israel sedang mempersiapkan apa lagi nih? Persiapan bertahan sambil bersiap-siap mencari kelemahan. Nanti dia akan tahu siapa kawannya sejati dan mana yang musuhnya sejati. Jadi Israel sekarang tahu dia akan menilai mana negara yang harus dihancurkan. Ketika sekarang mereka akan memihak seperti negara kalian kan, memihak bangsa Iran. Sudah ketahuan itu. Jadi sasaran pada nantinya. Kedepannya sasaran ini negeri kamu ini. Lah ini sistem dari Israel kan sudah bisa ditembus oleh pasukan dari Cina. Apakah mereka ketakutan dari negara-negara lain agar bisa kerjasama dengan Cina, agar bisa menembus sistem dari Israel itu? Iya. Di Cina itu tersembunyi sesuatu yang besar. Di negeri Cina tersembunyi sesuatu yang sangat besar. Lah ya, kan itu negara dari Israel kan sudah tahu ada salah satu negara yang bisa menembus sistemnya yang di sana. Lah itu kan, apakah tidak rasa ketakutan itu akhirnya memberi serangan balik, atau justru bagaimana, atau tidak berani? Tidak akan menyerang negeri Cina. Tidak akan menyerang. Kenapa tidak? Dia nanti akan menyerang secara halus. Oh, dia menyerang secara halus. Menutupi negeri itu. Jangan sampai negeri itu terjamah oleh dakwah Islam. Akan ditutupi. Jangan sampai ada pengetahuan Islam masuk yang di sana Cina negeri Cina itu. Karena dulu ada yang dari Cina. Yang dulu, zaman dahulu kala di China itu ada sekelompok Muslim yang taat, yang di sana taat. Sekarang tertutupi. Nah, secara tidak langsung kan dengan terang-terangnya negara Cina kan menyerang dan bisa menembus. Apakah Israel tidak takut negara-negara lain bisa meminta bantuan kepada Cina atau membeli salah satu pesawatnya atau jetnya agar bisa menyerang Israel itu? Ya, itu adalah ekonomi. Uang. Ya, uang yang berbicara. Bukan tentang keyakinan. Untuk sekarang ini negeri Cina masih tentang ekonomi yang dicari. Ya, kepentingan negara itu akan terus berkembang dan maju. Mereka, walaupun
mereka menyadari ilmu yang sekarang mereka miliki, kecerdasan mereka berasal dari peninggalan kalian yang tertimbun di sana. Iya. Nah, saya mau tanya lagi ini, apakah di sana Israel itu tetap ada salah satu atau beberapa kelompok Ada, yang memiliki kemampuan magis atau sihir yang membantu secara nyata perkembangan sekarang ini? Ada. itu bukan bangsa jin lagi, Bukan bangsa jin lagi, itu bangsa iblis, bangsa iblis. dan Dajjal. Manusia setengah iblis, Manusia setengah iblis, manusia yang sudah dirasuki oleh iblis itu. iblis. Jadi manusia bentuknya, tapi mereka sudah masuk iblisnya. Umurnya panjang, mereka tertutup, tersembunyi. Sesungguhnya mereka lah yang mengendalikan bangsa Israel, yang memberi petunjuk-petunjuk. Itu yang memberi petunjuk dari pimpinan atau kepala dari Israel, presiden Seperti Israel. dewan tinggi, Iya. isinya para pendeta, Para orang pendeta. yang terpilih oleh bangsa mereka. Mereka yang menentukan keputusan. Mereka yang menentukan keputusan. Justru itu mereka yang menentukan keputusan, bukan dari presidennya atau perdana menteri atau para yang di sana, bukan. Mereka hanya tunduk pada pendeta. Jadi ada sekelompok, Ada 13 orang yang di situ. 13 orang. Ya, Iya. dewan tertinggi. Dewan tertinggi dari semua. Ada di suatu tempat di situ, tersembunyi Tahu di wilayah mana? di dalam tanah, Di dalam tanah, jauh ke dalam. jauh ke dalam. Ada ruangan khusus atau ada ruangan khusus berarti di sana. Hanya mereka yang bisa keluar dan masuk, yang diberi izin. Nah, kelemahan negara Israel itu yang secara nyatanya Anda tahu. Tahu, Kelemahannya apa itu? kalian Kami yang melemahkan, yang melemahkan, bangsa Muslim yang melemahkan. bangsa Muslim yang melemahkan. Iya, Melemahkannya seperti apa? doa. Berarti kita doakan ya, biar semua pasukan dari Israel, tentara Israel, ya Allah, semuanya hancur, semuanya terputus. Katanya kamu melindungi saya. Ya, Saya terkena. terkena dampak juga. Ya, Anda kan termasuk banyak bagian di sana juga. Iya. Tapi tetap berdampak. Kalau nggak mau berdampak ya Anda menjadi bagian Muslim. Bolehkah? Boleh kalau Anda berkenan, kalau Anda ikhlas. Ya terserah Anda, pilihan Anda sendiri. Bisa diampunkan. Bisa diampuni. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Allah kan Maha Pengampun. Ini saya sudah ribuan tahun di sana. Anda ribuan tahun di Bisa batu itu. diampunkan. Insya Allah bisa. Tinggal Anda ikuti kata-kata saya bersahadat. Baiklah. Ikuti kata saya, nanti tidak akan terdampak oleh doa-doa kami. Maaf, saya panggil saudara saya boleh? Boleh, saudara-saudara Anda sekalian diajak juga. Yang mau ikut, yang berkenan menjadi pasukan nanti umat Muslim atau Imam Mahdi nanti. Minta tolong. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Semua saudara-saudara dari jin dan keluarganya semua yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ibni Abdullah. Amalnya Allah.
Tuhan semuanya. Jika berkhianat otomatis hancur meletak. Jika berkhianat otomatis hancur meletak. Semua meletak. Jika berkhianat otomatis hancur meletak. Beserta keluarganya dan saudara-saudaranya Allah. Semuanya. Janjimu, baiatmu yang sekarang ini, jika tidak ditepati, jika Anda ingkari, Saya tahu. itu akan berdampak kepada Anda dan saudara-saudara Anda. Saya tahu Tuhan. Saya tahu. Bukan antara kami manusia, tapi Anda dengan Tuhan, dengan Allah. Allah yang akan membalas semuanya. Ya. Saya minta tolong kepada Anda yang tahu keadaan para tetua atau para spiritual atau para ahli dalam bidang kegaiban yang di sana. Semua ditarik semuanya. Jin, iblis, siluman atau apapun yang berkaitan dengan peperangan yang terjadi, yang membantu para tentaranya, yang membantu para sekutunya untuk memerangi umat Islam, semuanya ditarik. Apakah datang ke sini atau dimasukkan ke jasad ini? Semua dikumpulkan terlebih dahulu, semuanya dikumpulkan dahulu. Semua kalau bisa dihancurkan, sekalian dihancurkan, dilemparkan ke api neraka sana. Semuanya yang mendukung tentara Israel, negara Israel, semuanya tarik Allah. Semua yang mendukung pimpinan sekutu para sekutu dari Israel, semuanya tarik Allah. Semuanya otomatis semuanya Allah, semuanya ya Allah, laknatullah ya Allah, laknatullah ya Allah, laknatkan semua pasukan dari Israel dengan izin dirimu ya Allah. Dari negeri kamu Semuanya apakah dibawa? yang melibatkan, yang bersekutu dengan Israel, semuanya yang ada di dunia ini, semua dihancurkan, dilemahkan, semua dihancurkan. Semua yang ada di dunia ini yang bersekutu dengan Israel, dengan pasukan Israel dan sekutu yang semuanya Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang terkumpul di sini semuanya dengan izin hanya Bolehkah saya sana? ya, Anda boleh ke sana ya, bersama saudara-saudara Anda. Terima kasih. Dijalankan semua yang telah diberikan kepada Anda. Terima kasih. Kalau misalkan nanti Anda ditugaskan oleh beliau untuk menyebarkan atau memuslimkan semua yang Anda ikuti dulu yang di sana, kawan-kawan Anda yang di sana, Anda nanti dilaksanakan perintahnya. Siap. Jangan membantah, jangan menolak apapun resikonya yang Anda terima. Ya. Itu sebagai tebusan atau Anda menebus dosa Anda selama ini. Ya. Salam semua efek yang ada di sini, percikan-percikan atau gelombang-gelombang energi dari bangsa Israel dan iblis Israelnya, jin iblisnya, semuanya pasukan dajjalnya yang bertambah ke sini, semuanya dihancurkan, dikeluarkan semua. Salam kemudian bertugas secara langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk dari keterangan atau jin gaib dari jin tersebut yang menempati di salah satu batu yang disembah di sana, Tuhan. Jin tersebut sudah tinggal di sana sudah beribu tahun karena menempati di sana, jadi mungkin dia tahu situasi yang di sana itu. Mungkin juga kadang mengintip diskusi dari para pendeta-pendeta yang ada di sana. Strategi dari Israel itu kan mungkin untuk kehancuran umat muslim biar terlaksanakan, biar segera turunnya pimpinan mereka, pimpinan dari mereka itu ya Dajjal itu, agar segera terlaksanakan. Yang mungkin untuk kami atau kita ketika nanti datangnya tiba dengan kita yang tidak memiliki skill dalam peperangan atau tidak memiliki kemampuan dalam peperangan, kan mungkin kita hanya bisa pasrah, hanya bisa mematuhi perintahnya pimpinan kita nantinya. Mau diapakan nanti kita tidak tahu nanti. Dikuatkan iman kita, keyakinan kita, ibadah kita, zikir kita, agar kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diselamatkan semua apa yang telah terjadi nanti. Semoga kita dilindungi, semoga kita diberi anugerah atau diberi sesuatu yang melindungi kita. Pada nantinya kan ketika semua sudah hadir, sudah keluar, umat muslim kan mungkin akan kekurangan makanan. Kayak makanan kita nanti kan hanya dzikir, makanan rohani kita, yang berarti kita yang memberi makan kita itu dzikir, meskipun hanya air seteguk atau makanan hanya makanan sebiji, itu akan mengenyangkan perut kita. Utamanya ya tetap bersyukur, berzikir, itu yang akan menguatkan kita nantinya. Ya bukan nantinya saja, dari sekarang yang akan menguatkan diri kita ini agar tidak terjerumus dari hal-hal kemaksiatan, dari hal-hal keburukan atau menyekutukan dari Allah. Itu saja dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.